Sebentar, saya ganti dulu ini bekas uji. Baiklah, hari ini saya masih belum 100% fit. Mohon maaf nggak bisa hadir langsung di kelas. Jadinya kita akan melalui Vicon saja dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Oke, saya ini tutup dulu. Kita sudah ini saya sudah lihat-lihat juga ada yang sudah sangat baik menerangkannya ya, sudah memperlihatkan kepahaman, menjalankan pseudocode, ada yang menulis pseudocode, jadi saya apresiasi itu yang city ordering. Tapi ada juga yang belum paham sepertinya gitu, nulis tapi tidak memperlihatkan pemahaman. Oke, nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Kita akan melanjutkan hari ini biar selesai adalah watermarking untuk audio. Kita akan lihat langsung deh dari bukunya ini ya. Untuk presensi, Teh Atina tolong dicek menggunakan modul 15 saja, read module 15 ya. Iya, Pak. Oke, baiklah kita akan mulai watermarking in audio. Nah, jadi di audio ini ada beberapa metode untuk menyisipkan sinyal rahasia ini. Yang pertama adalah metode kuantisasi, quantization method. Ya, jadi caranya adalah dengan menambahkan nilai tertentu nih di kuantisasi I per N untuk bit 1, kemudian minus I per N jika bitnya 0. Kalau kita baca in the scalar quantization technique, a simple value x is quantized and assigned a new value depending on the payload bit to be encoded. For instance, the watermark sample, jadi tiap sampel nih di audio ini ya, kita sudah mendapatkan nilai hasil kuantisasinya, ditambahkan angka tertentu kalau menyisipkan bit 1 dan dikurangkan nilai tertentu tersebut kalau watermark bitnya 0. Nah ya, jadi di sini disebutkan key xi ini quantization function with quantization interval I and n is an integer that qualitatively specifies how much the quantized value can be perturbed to encode the payload bit. The scheme is simple to implement and robust against noise attack as long as the noise level is below I over N. Ya, karena di sini kan ada angka nih ya, I per N, ada angka tertentu. Nah, kalau angka tertentunya ini ternyata lebih kecil daripada noise, ya hilang ya oleh noise. Itu saja. Jadi dalam hal ini, if the noise is larger, the watermark extractor or detector could misinterpret the watermark bit. Jadi bisa salah paham nih. Karena noise, the choice of N is crucial for robustness and is chosen based on the signal to noise ratio as well as how much perturbation can be tolerated by human ear, which in turn depends on the quantization interval I. Nah, jadi untuk
interval tertentu, kalau kita punya 256 level, berarti ada 256, I-nya 256. Kemudian N-nya harus kita tentukan. N-nya angkanya kecil, berarti payload untuk watermark-nya ya, watermark angkanya gede, watermark-nya bisa lebih kuat terdeteksi, lebih kuat terhadap noise, tapi tentu saja akan mengganggu sinyalnya. Jadi hal yang sangat normal ya. Kalau kita ingin perbesar angkanya nih, I per N-nya, watermark-nya bakal kuat, tetapi karena kuat bisa jadi mengganggu sinyal aslinya. Itu biasa ya kompromi insinyur, di mana ingin menyisipkan sesuatu yang rahasia, ingin kuat, anti noise, anti rusak, mudah dideteksi, tetapi nanti kelihatan mudah terdeteksi juga oleh lawan ya. Jadi tidak rahasia lagi dan mengganggu sinyal aslinya. Dalam hal itu harus dicari uji coba itu selalu di situasi yang mana nilainya mana yang optimal. Oke, ini yang paling simple. Secara konsep simple, tetapi secara praktik ya tidak ya, karena seringkali yang posisi dari kuantisasi ini kan biasanya di awal sekali, jauh dari sistem. Kalau speaker itu kan boleh jadi sudah jadi hardware gitu ya, jadi susah dioprek-oprek lagi. Nah itu tantangannya. Baik, itu yang pertama, menyisipkan dengan mengubah-ubah level, menambah atau mengurangi level tergantung penyisipan bit yang disisipkan, bit watermark. Kemudian yang kedua ini namanya two set methods. Nah, two set methods ini mudahnya memang terkait dengan matematika nih, statistika, perhitungan dari ekspektasi nih. Mari kita lihat, mumpung pagi biar mudah fokus. Oke. Robust audio watermarking can be achieved by observing that the relative mean sample value of a set audio samples remains nearly constant as the number of samples increases in number. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita mengambil beberapa sampel audio, nah kemudian kita menyisipkan ke dalam sampel-sampel tersebut watermarking, maka watermark yang baik itu tidak bisa terdeteksi baik ada penambahan powernya misalkan ya, apalagi kalau suaranya berubah. Nah, jadi dalam hal ini two sets of samples will tend to have similar means. Jadi kalau kita mengambil sampel audionya panjang, misalkan ya, saya akan menggambarkan di sini. Aduh. Nah, ini sinyal audio nih. Gitu ya. Nah, kita mengambil rata-rata di daerah sini sinyalnya. Kemudian di daerah sini rata-rata powernya itu biasanya audio itu tidak jauh berbeda. Powernya itu sekitar segitu karena orang audio yang normal seseorang yang bicara menit sekarang kemudian 5 menit lagi kurang lebih level dan segala sesuatunya akan sama secara statistik ya. Nah, one way to exploit this observation is by changing the sample set statistics to reflect the watermark. Nah, jadi sekarang karena ada fakta bahwa rata-rata
power yang paling gampang ya, nanti bisa saja bukan hanya power yang dihitung, tapi yang paling gampang adalah power karena kita menghitung di sini power. Nah, karena rata-rata power di bagian pertama ini ya, misalkan dalam hal ini nih sebutnya C karena di bawahnya yang ini D ya, dua durasi di dua tempat yang berbeda. Karena rata-rata power C dan D itu sama saat dihitung. Nah, sekarang justru kita akan menyisipkan. Kalau di C kita akan menambahkan nih embed 1 itu ya. Maka di daerah yang di watermark, di daerah C sekarang saya mau nyimpen watermark, maka akan saya tambahkan nih sebuah nilai di sini D. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya lihat di daerah C saya tambahkan plus D, sementara kalau di daerah D saya akan kurangkan. Sebaliknya kalau saya mau mengembed 0, saya di C-nya justru mengurangi nih, dan yang di D-nya saya tambahkan. Jadi dibalik ya, ketika menginsert bit watermark 1, nah di daerah C yang sini saya menambahkan sampel-sampelnya itu plus D itu ya, sebuah delta, a constant small value D. Nah, di sini to the samples of one set and subtract the same value D from the samples of the other set to embed a binary one. Nah, jadi yang di daerah C ditambahkan plus D sampel-sampelnya itu, sementara di daerah D yang sebelah sini minus D small d. Saya akan hapus supaya tidak terlalu pusing nantinya. Nah, gitu ya. If two sets are different, we can conclude that a watermark is present atau present. There are two major steps in this technique. Given a signal, choose different contiguous sets using a pseudorandom pattern. Oke, pseudorandom pattern itu untuk mengecoh ya, supaya kalau kita mengambil C dan D-nya itu lokasinya periodik, nanti gampang ditangkap, dideteksi oleh musuh. Kalau urusan watermarking dan urusan mohon maaf, urusan watermarking dan urusan kriptografi itu kita urusannya dianggap selalu dengan musuh ya, yang mau membuka rahasia kita. Jadi dalam hal ini kita sebutnya lawan atau musuh ya. Nah, once sets of samples are chosen, misalkan C ini, lokasi dan panjangnya ditentukan oleh pseudorandom yang kuncinya kita pegang. Choose two sets and add a constant small value D to the samples of one set and subtract the same value D from the samples of the other set to embed a binary one. Nah, tadi ya, kalau ingin menyisipkan watermark bit 1 itu yang di sini ditambah, yang di sini dikurang. Sebaliknya, kalau yang untuk yang 0 yang di sini dikurang, di sini ditambah. Jadi nanti kalau dihitung powernya tentu saja akan berbeda ya. Lihat di sini. The original sample values are thus modified to reflect the presence of a 1 or non-zero. Because the relative mean or expected value of both C and D is similar, jadi ekspektasi C-nya sama dengan D-nya powernya karena sudah ditambah ya. The detection process works by finding the difference between the expected values to the two
embedded set. Jadi ekspektasi ini kurang lebih rata-rata ya. Rata-rata dari C power di C di sini dikurangi power di D. Nah, kan kita sudah tadi memasukkan ya bahwa di C ini kita kalau untuk mengembed 1 di sini plus D, di sini minus. Nah, maka untuk mendeteksinya adalah mendeteksi 1 ini ekspektasi power C dikurangi ekspektasi power D. Ini perhitungannya nih. Dan yang jelas adalah jadi kurang lebih ekspektasi dari power C dikurangi power D plus 2D. Nah, sementara kita tahu bahwa under the assumption that the means of the two set C and D are similar, di awal ya, bahwa kita kurang lebih akan konstan, maka kita akan mendapatkan ini menjadi 0 nih, karena power di C sama di D biasanya kan normal, sehingga hasil pendeteksiannya adalah hitung aja power di sini dan power di sini. Maka kita akan mendeteksi, karena kalau plus di sini kan 2D. Sorry, kalau plus di sini kan D nih. Sementara kalau di sini kan minus. Sehingga kalau yang ini dikurangi dengan ini, maka akan kita mendeteksi plus 2D. Sementara kalau yang 0, hasilnya akan negatif 2D. Nah, di sini karena power nggak mungkin negatif, tetapi kalau ekspektasi ini bisa, ya jadinya anggap saja menghitung power ini adalah kita menghitung autokorelasi. Jadi autokorelasi nilainya bisa negatif. Jadi autokorelasi dihitung, di sini dapat plus D, di sini minus D, sehingga ketika dideteksi satu pasang ini jadi plus 2D. Karena yang plus ini dikurangi minus yang ini jadi 2D. Sementara kalau kita ingin mendeteksi hasilnya yang ini nih ya, kalau kita mendeteksi autokorelasi di sini hasilnya negatif dan di sini positif, maka negatif dikurangi positif jadi minus 2D. Jadi itu cara mendeteksinya, dan ini cukup powerful sebetulnya ya perhitungannya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nih, saya ulang sekali lagi. Suara manusia, kalau kita hitung di sini relative mean or expected value. Nah, relative mean di sini ya, rata-ratanya nih, rata-rata levelnya itu akan sama C dengan D itu sepanjang waktu ya, apalagi kalau sudah dibalance. Nah, dengan sifat relative mean ini selalu sama, ekspektasi ini ya, maka kita sekarang menyisipkan angka di C dan di D. Nah, di C kita sisihkan plus, di sini minus. Oleh karena itu, kalau kita nanti deteksi, ekspektasinya itu autokorelasinya nilainya akan di sini plus D, di sini minus D. Jadi kalau kita kurangkan plus D minus D jadi 2D. Dan kalau kita menghitung sekali lagi, di sini hasilnya minus D, di sini plus D, sudah ketahuan itu akan mendeteksi sebuah nilai negatif ya. Dan hasilnya itu artinya kita menyisipkan bit 0. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Kita sudah memiliki dua cara. Yang satu mengubah hasil kuantisasi
Yang satu lagi menyisipkan di pasangan tempat. Pasangan tempat ini jaraknya bisa diubah-ubah atau untuk kemudahan bisa sama, tetapi lokasinya, lokasi indeks keberapa, sampel keberapa kita akan mulai itu diatur oleh pseudo-random pattern supaya tidak terdeteksi akan disimpan di mana watermark kita. Kalau disimpan secara periodik, terlalu mudah dideteksi ya oleh lawan. Oke, sekarang yang ketiga, spread spectrum methods. Ini mirip dengan kita menambahkan pada sinyal 2 dimensi saat kita menambahkan watermark untuk gambar. Nah, waktu kita menambahkan watermark untuk gambar, nah yang ini. Kalau ini kan 2 dimensi nih. Kita punya sinyal 2 dimensi. Kalau ini sinyalnya 1 dimensi yang sekarang ini. Suara. Nah, ini juga sama. Ini watermark sinyal. Suara juga 1 dimensi. Kemudian dari pseudo random generator pakai K ditambahkan, dicampurkan. Nah, nanti untuk mendeteksinya kita menggunakan lagi-lagi autokorelasi ya. Autokorelasi itu konvolusi, mirip dengan konvolusi tetapi sinyalnya tidak dibalik ya. Dan ngecek dengan sinyalnya sendiri. Jadi kalau kita mengembed sinyal A sebagai watermark, maka kita akan mendeteksi lagi nanti si A ini dengan A lagi dihitung, nanti akan mendapatkan maksimal nilainya ya. Nah, jadi yang spread spectrum method ini sinyal yang terwatermark adalah sinyal yang biasa ditambah dengan alfa. Kalau yang waktu di 2 dimensi kita pakai K ya, pakai K di sini, ditambah dengan sinyal pseudo random yang powernya ya ditentukan nanti ya. Kalau di sini plus minus 1 tentu saja biner, tetapi alfanya nanti yang ditentukan. Kalau alfanya besar, maka watermarknya lebih kuat, tetapi boleh jadi sinyalnya lebih terganggu. Nah, ini tidak perlu diterangkan kembali karena kita sudah menggunakan yang sebelumnya. Yang ini ya, kita kembali dulu ke atas. Nah, yang ini mendeteksinya adalah dengan perhitungan korelasi ini. Dan untuk mendeteksi sinyal yang di-embed itu kita mendeteksinya dengan proses autokorelasi. Ya, atau mudahnya korelasi saja. Oke. Nanti kita akan coba eksperimen ya. Kita punya satu ada mudah-mudahan kita siapkan 1 pekan untuk kita nyoba-nyoba dengan Python ataupun MATLAB sehingga hal-hal yang seperti ini bisa mudah terlihat di sana ya. Sekarang kita asumsikan saja dulu bahwa dengan menghitung autokorelasi itu inner product. Jadi misalkan nih untuk gampangnya ya, saya akan menggambar saja dulu di sini. Misalkan ini saya membuat di sini nggak ada undo ya. Ya nanti kalau untuk itu saya nyari dulu yang yang kosong. Nah, di sini ya. Misal saya punya sebuah sinyal. Nah, sinyalnya ini ada katakanlah untuk gampangnya ya 8 bit aja atau 16 bit. Di sini tapi bitnya sudah diganti menjadi angka plus minus 1. Jadi bukan
1 dan 0 tapi minus sama plus. Minus 1 plus 1 kayak gitu ya. Nah, proses autokorelasi itu adalah seperti halnya konvolusi. Kita menggeser-geser yang ini nih. Ini digeser-geser nih. Dimulai dari geserannya yang paling awal tentu saja dari minus tab berhingga yang tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Terus dihitung inner produknya. Nah, ketika dia mulai bergeser ke sini, mulai ada yang berhimpit nih, yang berhimpitnya yang di sini. Nih, di sini mulai berhimpit nih bitnya ya. Nah, di situ sudah ada mulai angkanya. Dan angka maksimum akan terjadi pada saat dia benar-benar overlap. Seperti ini nih. Ya, saya akan tanya nih ya. Ketika sebuah angka overlap, ini kan minus 1 nih. Nah, inner product, kalau ini panjangnya 8, inner product dari dua vektor ini, masing-masing vektor panjangnya 8, karena autokorelasi, yang ini vektornya namanya S misalkan ya, atau dalam hal ini, saya akan melihat dulu sebentar. Oke, W berarti saya akan tulis W aja di sini. Ini vektor W dan ini vektor W sendiri. Nah, saya akan bertanya dulu untuk ngecek nih. Saya mau bertanya dulu ke ketua kelas 01. Apakah ketua kelas 01 dapat komunikasi dengan saya? Halo? Bisa on cam dulu atau join dulu Zoom? Halo, ketua kelas 01? Berdua deh. Bisa tes. Halo Pak, masuk gak Pak? Oke. Ini kalau untuk ketua kelasnya sih tidak terlihat Pak. Nggak apa-apa, asal ada suaranya aja. Nah, mana kalau ketua kelas 02 ada nggak? Halo, halo? Ketua kelas 02 paling ada? wakilnya Pak, ada Pak. Ada ya? Oke. Berdua ya? Berdiskusi nih. Ya, memang di kelas cuma boleh satu ada mikrofon, makanya perlu sound system itu ya. Tapi kita sedang terkendala juga sound systemnya. Oke. Nah, korelasi itu ya. Ntar saya mau pakai alat peraga dulu. Ini. Korelasi itu, saya harus ini dulu. Ntar. Zoom-nya mau saya jangan blur background. Nah, korelasi itu kan kalau konvolusi, kalau dua sinyal dikonvolusikan maka yang satu harus, ini ada buntutnya nih. Saya pakai buntut nih yang ini ya. Yang ini, nah sinyal yang ininya harus dibalik nih. Jadi harus kayak gini. Baru nanti dihitung kayak gitu sampai minus plus tak berhingga, sehingga akhirnya pada saat overlap dia pasti tinggi nilainya. Kalau autokorelasi apalagi dengan dirinya sendiri, jadi kecil-kecil maksimum, setelah itu kurang lagi karena saat overlapnya sedikit kan banyak nolnya di sini, tapi yang di sini banyak. Nah, kalau
saya menghitung secara bergeser seperti tadi, autokorelasi ya, berapa nilainya nih? Kalau sinyalnya isinya -1, +1, -1, +1 kayak gini, dan panjangnya 8. Ketua kelas. Halo? Ketua kelas kita siapa namanya yang mau satu? Halo Pak, kalau untuk kelas 1 ketua kelasnya Daniel, Pak. Danielnya ada gak? Kalau di ruang kelas sih nggak ada Pak. Kalau di ruang maya ada nggak nih Daniel? Ada yang Kalau di bisa? partisipannya ada sih Pak. Oh gitu ya. Daniel? Monitor Daniel? Waduh, kemana nih ya? Atau siapa yang bisa nih? Jadi intinya ya, ketika kita eh, ada matching sinyal W yang sudah dicampurkan dengan sinyal S, dan kita hitung dengan autokorelasi, pada saat dia berimpit, itu dia akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi, peak gitu. Nah, nilai yang sangat tinggi itu nanti dideteksi dibandingkan dengan threshold. Ketika dideteksi, nah ini kalau tanpa praktikum memang tanpa dihitung-hitung susah ya. Tapi intinya lihat inner product, dua vektor yang berhimpit kayak gini dan vektornya sama adalah angkanya ini ya, kalau panjangnya 8. Karena di sini lihat inner produknya. -1 kali -1, 1. 1 kali 1, 1. Jadi di sini 1, 1. Ya, kalau dia panjangnya 1024, maka nanti nilai yang dapat itu 1024. Sehingga semakin banyak, semakin panjang sinyal watermarknya disebar, maka semakin mudah mendeteksinya. Jadi di spread spektrum itu sebetulnya kita menyebar sinyal watermark ini sedikit-sedikit tetapi disebarkan ke bit yang banyak. Nanti dideteksi dengan autokorelasi dan itu akan mendapatkan puncak. Dan dengan puncak itu akan terdeteksilah si watermarknya. Itu konsepnya ya. Nanti kita akan ada waktu untuk kita nyoba dengan perhitungan. Dalam hal itu maka kalian harus membawa laptopnya masing-masing supaya kita bisa praktek langsung ya. Oke, saya kira itu dulu, mudah-mudahan bisa kebayang. Nanti saya akan coba buka juga autokorelasi, coba ya. Auto correlation Wikipedia. Nah, ini dia. Autocorrelation Wikipedia. Kita cek dulu. Nah, di sini ada correlation and covariance. Gambarnya sama nih. Dan menghitungnya juga kayak gini, pakai ekspektasi nih tadi ya. Jadi ini kita akan ada 1 pekan kita mencoba-coba dengan angka. Nih, kayak gini, lihat nih. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Di sini kalau konvolusi itu lihat sinyalnya ada buntutnya ini ya.
Kalau konvolusi digeser, tapi sinyal G-nya dibalik. Tuh, asalnya ngadep ke sana, sekarang ngadep ke sini. Ini pada saat dia tidak ada overlap di sini. Ketika dia mulai ada overlap nih, maka hasilnya yang coklat karena dia yang dihitung luasnya. Sehingga hasilnya jadi kayak gitu tuh. Kalau cross korelasi F dengan G, tidak dibalik sinyalnya. Jadi digeser-geser tuh. Di sini mulai ada kontak, hasilnya ini masih 0 ya. Ada kontak sedikit, hasilnya di sini. Dan kemudian pada saat dia overlap, nilainya maksimum nih hijau nih. Karena di sini luas ya, dan akhirnya turun. Nah, kalau autocorrelation, lihat F dengan F atau G dengan G, F dengan F, ini. Nah, lihat tuh, pada saat dia benar-benar overlap, nilainya tinggi banget. Ya, nilai autocorrelation-nya. Nah, pada saat overlap, itu kan dia pada saat puncaknya tertinggi dideteksi nih. Karena yang dihitung ini kan vektor nih sebetulnya ya, ada nilainya, misalkan ini lebarnya berapa, 16 bit gitu. Nah ini kan digambarkan kayak gini, 16 bit panjangnya. Nah kalau yang F dengan F hasilnya tinggi, lihat tuh, G autokorelasi dengan G hasilnya pada saat overlap persis banget tuh, tetap dia hasilnya luasnya terbanyak, tinggi. Jadi pada saat benar-benar dia overlap, hasil deteksi angkanya paling tinggi. Nah, kita menggunakan fitur ini ya, autokorelasi untuk mendeteksi apa namanya, sinyal watermark yang kita sebarkan ke dalam sampel-sampel sinyal asli. Itu ya, dideteksi dengan autokorelasi. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir, ini lebih mudah ya menerangkannya. Lihat nih, dia menggunakan replika method atau echo data hiding. Jadi intinya adalah, lihat gambar aja ini. Nih, sinyal itu, suara itu sebenarnya bisa disisipkan berupa echo-nya. Original sample, original sample. Nah, kemudian ada modulated echo sample. Ada delay. Kemudian ada lagi delay lagi tuh. Jadi di sini TD1, delaynya TD1 itu menyisipkan angka 1, watermark 1. Kalau delaynya TD2 lebih jauh, lihat, lebih panjang. Ini original sample. Ketika echo-nya datang dikasih segini. Kalau yang ini dikasih segini karena dia menyisipkan watermark bit 0. Yang ini ya, ada TD1, TD2. Yang ini untuk bit 1, yang ini untuk bit 0. Jadi dengan membuat echo atau copy dari sinyal ori dengan ada delay dan powernya lebih rendah ya, amplitudenya lebih rendah, maka kita bisa menyisipkan watermarknya. Suaranya jadi ada echo-nya, padahal echo-nya itu adalah watermarknya. Nah, the disadvantage however is its higher autocorrelation complexity during detection, karena kita harus ngecek dengan autokorelasi itu ya. Too complex detecting echoes is not a hard function, and hence anyone can detect the watermark without any prior knowledge, exposing the techniques to easy attack. Nah, sayangnya karena gampang, terdengarnya jernih ya ini, terlalu mudah dideteksi, terlalu mudah juga diketahui oleh lawan. Jadi ujung-ujungnya yang cukup bagus adalah yang ini ya,
yang menggunakan spread spectrum sama yang tadi two set methods itu ya, yang satu pasang. Baik, hari ini kita sudah cukup sampai di sini. Ada 4 macam audio watermarking. Silahkan lakukan dulu presensi ya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Sebelum UAS kita akan ada 1 pekan semacam tutorial. Mungkin ada kuisnya gitu, sehingga dipastikan pada saat UAS semuanya sudah paham sehingga hasil UAS-nya bagus gitu ya. Itu dari saya. Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bubar? Presensi, Teh Atina tolong dicek dulu presensinya. Ya Pak, sebentar. Diperlihatkan saja ya. Jadi kita tidak akan manggil satu-satu, apa adanya saja. Kalau yang bersangkutan peduli, misalkan masih belum hadir, padahal hadir, ya sampaikan. Kalau tidak peduli berarti ya sudahlah, tidak apa-apa. Anggap apa adanya saja ya, silakan. Ini ya Pak, sudah tampil ya? Ya, sudah tampil, silahkan di scroll aja, silahkan dikomunikasikan. Bagi yang tidak sesuai, sampaikan aja. Kalau enggak, langsung kita bubar aja. Ini yang 01 sih. Ada beberapa yang belum. Kalau dari 02, ini ada yang belum juga. 02 4 orang Pak yang belum. Oke, tidak ada yang protes, berarti sudah oke-oke aja. Kalau gitu, kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih kepada semua, jaga kesehatan. Semoga pekan depan saya bisa masuk di kelas ya, udah full sehat kembali. Dan nanti kita punya 2 pekan untuk mengulang-ulang, kemudian ada bawa laptopnya masing-masing ya nanti, sehingga kita bisa mencoba-coba eksperimen dengan programming ya. Itu saja dulu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ya. Saya Tania Junadi dengan NIM 1822667. Sepertinya tidak bisa absen karena masalah kendala koneksi internet. Oh, jadi gimana? Udah hadir? Iya udah hadir, tapi saya nggak bisa akses Edunex. Boleh bantu absennya Pak? Oh iya. Kak Atina, tolong Joanna itu berarti ya? Bukan. Tania Pak, saya lagi bersama Joanna jadi pakai satu device. Oh, Tania katanya Teh. Iya. Dibuatkan jadi NIM-nya 067 ya? Iya benar-benar. Oh ya, udah kok. Oke, makasih. Makasih Baik. Pak. Terima kasih ya. Kalau begitu, kita bubar dulu. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.